proses kita. Dan survei-survei ini akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu, dan setiap survei memotret hari itu. Ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi nggak pernah ditanyakan kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap. Jadi mereka yang masih menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya tidak sesuai dengan prediksi para penyelenggara survei. Itu juga yang kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada Jakarta tidak ada satupun dari survei yang memprediksi akan menjadi pemenang. Ternyata survei berbeda dengan hasil pilkada. Kita lihat saja. Jadi biar sejarah membuktikan. Amin. Anies di survei masih nomor 3 ini. Ya, jadi bahan untuk semakin bekerja semangat. Ada upaya-upaya khusus mungkin di Jawa Timur itu, Gus? Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kader-kader saya perintahkan mulai sudah beberapa minggu ini saya instruksikan kader-kader bergerak nemui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pimpinan pemuda untuk menyampaikan salam cinta dan hormat saya. Baik, jadi Caca, kami bersyukur pasangan Amin sudah 1 bulan dideklarasikan dan sudah keliling ke manapun, ke Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai hari ini belum ada pasangan lain yang mendeklarasi. Kalau soal hasil survei, semua kita mengucapkan alhamdulillah juga, bersyukur karena kita masih kecil dan kita akan terus kejar. Cuman ketika kami jalan sehat 1 juta di Makassar dan setelah itu bertemu dengan kelompok masyarakat, di situ ada pengusaha, ada dosen, ada peneliti, dia swadaya dan mengumpulkan dana sampai 100 miliar untuk pemenangan. Dan di antara mereka yang aktif di lembaga survei, dia bilang, Pak Jazil jangan percaya dengan lembaga survei-survei itu. Kenapa? Ya suruh buka aja, dia bilang, siapa yang membiayai? Itu satu katanya. Dan sekarang Pak Jazil, masyarakat sudah tahu saking seringnya dan saking banyaknya lembaga survei. Kita menangkan pasangan itu di survei dan kita kalahkan di TPS. Kalau kita lihat dari sisi momentum dan waktu ya, karena survei kita kerjakan tanggal 4 sampai tanggal 12, memang kan di saat itu pasca deklarasi Pak Anies dan Caimin, itu kan selama kurang lebih kita menghitung ya sekitar 10 hari lah, itu kan terlalu kuat sentimen negatif ke Pak Anies. Sentimen negatif itu datang ya terutama dari Partai Demokrat, Pak SBY, ya kemudian pimpinan Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, yang kemudian semuanya menyerang Pak Anies. Ya, itu yang kemudian menyebabkan kenapa ada sentimen yang turun. Yang kedua adalah kita melihat juga sebagian pemilih Pak Anies kaget dengan pilihan Pak Anies memilih Caimin menjadi calon wakil presiden. Ya, itu yang juga menyebabkan kenapa suaranya turun dari 19 ke 14%. PKB ragukan survei LSI Denny JA. Ulasan TV One tentang cuan gede bisnis survei tuai pujian warganet. Dikutip dari All Red, elit Partai Kebangkitan Bangsa PKB heran dengan hasil survei terbaru LSI Denny JA karena elektabilitas Anies Baswedan merosot jauh di bawah Prabowo Subianto. Salah satu alasan menurut LSI Denny JA karena Anies memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres. Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi hasil LSI Denny JA sebagai pendorong semangat. Namun, ia meragukan LSI Denny JA karena fakta di lapangan berbeda dengan hasil survei. Dia mengatakan demikian karena setiap duet Anies dan Caimin atau Amin ke daerah, maka sambutan massa terlihat luar biasa. Namun, kita bersyukur karena gila di lapangan sangat berbeda dengan hasil survei LSI Denny JA ini. Sambutan dan gairah di basis semakin kuat, termasuk antusias masyarakat yang begitu besar di setiap acara yang dihadiri Anies Muhaimin. Kata DJ sapaan akrabnya saat dikonfirmasi FIFA Senin malam 2 Oktober 2023. Perang antar lembaga survei kian masif terdengar menjelang pemilu presiden 2024. Selisih angka elektabilitas hasil survei kerap menuai kontroversi, bahkan dicurigai pesanan dari kubu yang mendanai. Benarkah demikian?
Saat ini pemirsa, peran lembaga survei sudah berubah menjadi entitas yang dibayar demi cuan untuk memuaskan pesanan. Bisnis lembaga survei kembali mendulang cuan di tahun politik. Hampir setiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis hasil jejak pendapat terbaru mereka. Setidaknya sudah ada lebih dari 30 hasil survei yang diungkap ke publik sejak awal Juli 2023. Janganlah disampaikan barang survei, tetapi bahwa ini adalah masa-masa waktu para surveyor menikmatinya. Ini sangat wajar dan tidak setiap saat. Ini sebenarnya sekali 5 tahun, atau apalagi sekarang pilkada kan hanya ada 5 tahun sekali, pileg, pilpres, dan saat ini sangat wajar bahwa lembaga survei berkembang dan juga makin menjadi banyak lembaga survei yang tadinya 123 berkembang menjadi lebih banyak, dan ini baik saja. Elit Partai Kebangkitan Bangsa PKB heran dengan hasil survei terbaru LSI Denny JA karena elektabilitas Anies Baswedan merosot jauh di bawah Prabowo Subianto. Salah satu alasan menurut LSI Denny JA karena Anies memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres. Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi hasil LSI Denny JA sebagai pendorong semangat. Namun ia meragukan LSI Denny JA karena fakta di lapangan berbeda dengan hasil survei. Dia mengatakan demikian karena setiap duet Anies dan Caimin atau Amin ke daerah, maka sambutan massa terlihat luar biasa. Namun kita bersyukur karena gila di lapangan sangat berbeda dengan hasil survei LSI Denny JA ini. Sambutan dan gairah di basis semakin kuat, termasuk antusias masyarakat yang begitu besar di setiap acara yang dihadiri Anies Muhaimin, kata DJ sapaan akrabnya saat dikonfirmasi FIFA Senin malam 2 Oktober 2023. Perang antar lembaga survei kian masif terdengar menjelang pemilu presiden 2024. Selisih angka elektabilitas hasil survei kerap menuai kontroversi, bahkan dicurigai pesanan dari kubu yang mendanai. Benarkah demikian? Saat ini pemirsa, peran lembaga survei sudah berubah menjadi entitas yang dibayar demi cuan untuk memuaskan pesanan. Bisnis lembaga survei kembali mendulang cuan di tahun politik. Hampir setiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis hasil jejak pendapat terbaru mereka. Setidaknya sudah ada lebih dari 30 hasil survei yang diungkap ke publik sejak awal Juli 2023. Janganlah disampaikan barang survei, tetapi bahwa ini adalah masa-masa waktu para surveyor menikmatinya. Ini sangat wajar dan tidak setiap saat.